guys, balik lagi bersama kami di channel Mobil Kenceng. Kali ini kita akan mereview salah satu mobil yang biasa dipakai drift nih. Mungkin kalian sudah tahu. Ya, ini dia Nissan Ceviro yang sudah bermesin RB25 DET. Nah, mobil medium sedan ya ini ya. Medium sedan sekelas sama Magellan. Ini standarnya sudah dilengkapi mesin RB20DE naturally aspirated ya. Cuman sama ownernya yaitu Bro Agung, thanks yang udah meminjamkan mobil ini untuk direview. Itu di swap guys menggunakan mesin RB25 DET ya. RB25 DET itu merupakan mesin dari Nissan Skyline mulai dari R32, R33, R34 tapi yang versi GTST guys ya, dan berpenggerak belakang alias RWD. Makanya mobil ini biasa dipakai drift. Dan untuk horsepower RB25 DET memang tidak segalak top engine-nya yaitu RB26 DET. RB25 DET ini mampu menyemburkan standar ya, kita bilang standar itu sekitar 260 sampai 265 horsepower ya. Tapi untuk yang ini sudah sedikit dilakukan modifikasi oleh ownernya. Ya, kita bisa lihat ini intercooler yang begitu besar ya. Dan sudah dipasang standalone ECU yaitu menggunakan merek Max ECU ya. Kita bisa lihat dan dituning langsung oleh Guns Auto ya. Ya, ini Max ECU. Jadi kurang lebih tenaganya sudah sekitar 280 horsepower ya. Jadi hanya melakukan retune aja, tapi internal mesin dibiarkan standar ya. Jadi sekitar menyemburkan 280. Kemudian untuk urusan kaki-kaki bagian gardan ini juga sudah menggunakan punyanya GTST. Yuk kita kolong aja ya. Jadi sudah menggunakan diferensial yang tipikal Visco. Nah, atau kalau bahasa Indonesianya kopling ya. Jadi ketika dilepas gasnya diferensialnya tidak engage, tapi begitu diinjak pedal gas dia akan engage, kunci kiri kanan. Atau kalau bahasa balapnya one way ya, one way LSD. Cuman ini tipikal yang kopling, bukan yang mekanikal guys ya. Karena mobil ini dipakai drifting, jadi ban tidak menggunakan semi slick dan power digeser lebih ke arah atas guys ya, karena digunakan untuk menunjang tarikan di putaran atas, karena kita tahu drifting itu tenaganya keluarnya di atas semua guys. Dan untuk mendukung performanya kita mulai dari interior. Setir menggunakan ori dari Nardi Torino. Ini 13 inch kecil ya, enak dipakai untuk drifting ya. Kemudian jok full bucket seat dari Sparco. Saya kurang tahu ini tipikal apa ya. Ini ukurannya juga L. Kemudian seat belt 4 titik ya dari Sebelt. Kemudian ada bus meter, ini yang mekanikal ya guys ya. Ya, ini yang mekanikal. Jadi nggak ada aki pun dia tetap berjalan. Oke. Nah, kemudian yang istimewa ini ada tombol NOS ya. Ini tombol NOS. Kebetulan NOS-nya tidak dipasang guys ya. Jadi digunakan untuk menambah angel waktu drifting. Jadi ini diaktifkan dulu ke on. Begitu mau nyala ini ditekan. Nanti sudah diprogram langsung oleh ECU-nya. Tembakannya seberapa ya. Cuman kali ini memang tidak dipasang NOS-nya. Oke, pintu belakang masih terkunci. Kita bisa lihat itu ECU-nya ada di belakang ya. Ya. Ada di belakang. Kemudian shift knob sudah menggunakan short shifter guys ya. Kita coba langsung masuk saja. Ini menggunakan short shifter. Ini udah masuk nih, pendek sekali ya. Karena RB yang asli tidak sependek ini ya. Oh ya, kalau untuk pengguna Ceviro pasti tahu kan, ini bisa di setel dampingnya. Karena sebetulnya ini AWS, all wheel steering
Jadi ban belakangnya sedikit ikut berbelok dan suspensinya lebih keras. Nah, tapi ini dashboard masih menggunakan bawaan Ceviro guys. Ya, AC-nya juga udah semi tombol-tombol. Ya, ini standar, cukup standar sih. Karena mobil ini pure hanya dipakai untuk sideways guys. Ya, bahasa kerennya drifting sideways. Nah, sekarang yuk kita intip engine bay-nya terlebih dahulu. Ya. Ya, ini dia mesin dari Nissan Ceviro RB25DET. 6 silinder segaris ya, 24 klep TOHC. Ya. Kalau bahasa dulunya kan twin cam. Dan single turbo. Ini turbonya cukup standar, hanya di porting sedikit untuk bagian buangan. Ya, dulunya menggunakan bus controller guys, tapi sekarang karena sudah dikontrol langsung oleh standalone, bus kontrolnya tidak dipakai lagi, jadi dilangsungkan karena busnya sudah dikontrol dari sananya. Ya, jeroannya menurut ownernya hanya di porting polis biasa, tapi nggak terlalu di porting, hanya di polisi untuk meningkatkan efisiensi dari kinerja mesin. Ya, dan didukung langsung oleh standalone, jadi kuncinya di standalone pembakarannya. Ya, injektor masih standar, semuanya masih standar. Ya, hanya menggunakan open filter tipe corong ya. Ini corong ini fungsinya untuk menahan panas. Ya, karena dari bawah nanti kita bisa lihat ada udara masuk langsung. Ya, dari sini guys. Ya, itu lubang udara. Nah, kita bisa lihat itu untuk nyemburkan angin dari bawah untuk masuk ke sini. Jadi dia nggak nyedot udara panas guys. Ya, karena efisien juga. Posisi headernya dia itu ada di sebelah sini karena turbonya sebelah sini ya. Headernya pendek standar, jadi efisien, turbo lag-nya nggak terlalu tinggi ya. Dan untuk mesin piping semua full stainless ya, kita bisa lihat garapannya ini halus sekali. Radiator masih menggunakan standar bawaannya, menambahkan ini kalau nggak salah extra fan ini ya, extra fan. Dan kalian bisa lihat akinya begitu besar karena untuk menunjang ECU-nya, dan sudah nggak ada AC guys. Jadi ini mobil dipakai untuk fun drifting aja, untuk sideways. Untuk coilover menggunakan ISC ya, disupport oleh ISC langsung, brand lokal. Dan sudah ada chamber plate-nya, jadi bisa ngatur chamber dari atas, tergantung setelannya kita seperti apa. Untuk velg ini saya kurang tahu, ini menggunakan dari Wild Racing. Ya, ini ring 17. Ban depan 215 kalau nggak salah, ban belakang 235. Ya, rem depan sengaja standar. Ya, karena namanya mobil drifting, rem hanya dibantu untuk sideways. Ya, mau berhenti biasa. Berbeda dengan mobil yang sudah dipakai untuk track day seperti Galen saya, rem depan dimana diwajibkan harus bagus. Kalau ini utamanya rem belakang guys ya, utamanya rem belakang. Nah, yuk kita coba aja nih impresi bawanya seperti apa biar kita tahu ya. Oke, kita coba aja. Nah guys, yuk kita coba dulu, kita starter aja ini. Ini bucket seat, full bucket. Koplingnya sudah menggunakan ACT yang twin clutch. Injakannya cukup berat guys. Soft shifter dan handbrake. Kita coba kalau dipakai bawa pelan-pelan ya, seperti apa. Nyaman sih sebetulnya suspensinya ya. Jadi untuk kalian yang ingin mobil kencang tapi budget cukup murah, boleh mencoba Nissan Ceviro yang sudah di swap atau kalian swap sendiri, karena harga mesin RB25 tidak semahal RB26 DETT ya.
Jadi itu alternatif yang bagus guys ya, karena dengan tenaga sudah hampir 280 kita dapat sesuatu yang cukup kencang dan harganya tidak menguras kantong. Buleknya nggak berasa guys ya. Jadi dipakai daily itu nggak lemot-lemot amat ya, ini cukup nyaman walaupun bucket seat oke, tapi nggak ada kupingan, nggak seperti di jalan saya ya. Cuman sayang ini nggak ada AC, jadi kaca harus saya buka. Tapi naikannya masih oke. Twin clutch, walaupun berat dia ngigit tapi halus. Itu bedanya sama single clutch, dia lebih sedikit dari single clutch dan lebih halus. Cuman ya itu harganya guys, bisa menyentuh 30 juta untuk mobilnya saja. Pakai harian ini sih nyaman banget sih. Nah, ciri khas mobil drifting karena setelan chambernya sudah untuk drifting, ini setirnya sedikit bergoyang guys ya. Mobil-mobil balap yang settingan chambernya dan tone-nya agresif biasanya memang lebih susah dibawa untuk lurus dan harian karena settingannya tidak netral ya. Jadi otomatis dia harus dipegangin. Itu yang perlu kalian ketahui. Jadi bukan rusak ya, atau bukan nggak balance, tapi karena memang settingan toe itu sangat berpengaruh untuk drifting. Ini kayaknya disetel negatif ini, negatifnya dan cukup banyak untuk membantu kepala saat sideways ya. Nanti di depan yuk kita coba sedikit ditarikkan seperti apa performanya. Tapi asik asli mobil ini guys ya. Nah, feeling steeringnya langsung seperti yang saya bilang, ini settingan chamber dan settingan toe-nya. Chambernya mungkin negatif sekitar 1,5 derajat yang depan. Toe-nya negatifnya ini kayaknya sudah 1,5, karena goyangannya ini begitu disetek dikit langsung ikut berbelok sasisnya. Nah, ini kita melewati polisi tidur ya, dan nyaman guys. Kita coba aja performanya. Gila guys. Benar-benar gila ya. Ini yang saya suka dari mesin RB atau racing breed ya, benar-benar tenaganya luar biasa. Padahal ini aja RB25, bayangin RB26 di ETT guys. Dan tanpa blow off, sekali lagi untuk yang pro biasanya tanpa blow off guys. Kita coba sekali lagi. Lebih kencang dari mobil saya. Yuk nanti kita coba aja. Siap.
Gardanya bukan main, tarikannya bukan main, gila guys. Mantap. Gokil, fuck. Tadi yang pertama kalah, yang kedua bisa imbang. Karena nggak bisa guys, ini tuh RWD. Jadi kalau RWD itu dia bisa sampai, ya apa ya? Jadi ekornya itu kemana-mana. Kalau dia kan FWD, enak dia. Traksnya langsung dapat, langsung muter ke depan. Nggak pakai ngesot-ngesot segala. Nah, tuh. Akhirnya. Gimana nih tadi hasil balapnya? Masih penasaran ya? Ayo lagi yuk. Masuk penasaran. Barangkali VR4 bisa kalah guys. Mau nyoba jarak panjang nih? Boleh, nggak apa-apa. Nah, yaudah yuk kita coba aja ya. Iya. Mungkin jarak 1 kiloan ya. Itu dia tadi guys hasil pengetesan yang kita lakukan. Kita udah ngelakuin 2 kali ya. Cuman ini ownernya masih penasaran nih ya. Kalau jarak jauh gimana sih? Kayaknya tadi juga bisa nyusul ya. Kita tes aja ya. Jarak yang lebih jauh dengan top speed yang lebih tinggi ya. Apakah 6 silinder segaris RB25 DET atau V6 6A 13 TT. Itu dia tadi guys hasil pertandingan. Nah tadi kenapa tuh bro? Hah? Parah. Kok kayaknya ketinggalan, ada sesuatu yang salah nih, apa tuh? Tractionnya parah, soalnya ini kan mobil drift pakai LSD. Ya bukan LSD sih, LSD ya, karena kan pakai gardunya pakai S15. Jadi kalau misalnya dari GP2 langsung gopet gini, ntar ada videonya kok pasti. Oke siap. Nah itu dia tadi guys, niatnya sih ngetes jarak jauh 1 kilo ya tadi ya. Nah ternyata yang terjadi di start di gigi 2, pantatnya langsung melebar kemana-mana ya. Kebetulan juga ini sedikit gerimis ya, dari tadi sedikit gerimis, jadi temperatur aspalnya sendiri pasti rendah. Nah temperatur rendah, kurang ngegrip. Apalagi ban belakangnya juga nggak terlalu lebar ya, itu cuma 235 ya. Sedangkan di sisi lainnya ini front wheel aja 245 nih. Dan velgnya lebih kecil, otomatis yang velg lebih besar itu gripnya lebih tinggi. Lebih bagus. Cuman menurut saya, perkiraan saya, waktu kalau ini benar-benar diadu lagi ya, gigi 4 saya mulai kekejar, gigi 5 saya mulai dilewatin, karena saya pernah merasakan sendiri dari 180 sampai 200 lebih RB25 emang top ya, karena konfigurasinya kalau kata Kojeki pengepul ya, pistonnya tegak 6, ngamok ya kan, emang ngamok beneran lah, ini cuman V, beda lah ya. Oke guys, itu dia tadi hasil pertandingan yang kita coba. Berarti 3 ronde ya kita semuanya ya. 3 ronde, 2 ronde jarak pendek dan 1 ronde jarak jauh. Oke guys, itu dia sekian dari vlog kami dari Mobil Kencang. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, dan jangan lupa
like dan subscribe-nya. Nantikan vlog kami selanjutnya. See you in next episode and see ya. Maneh ta go? Gelem maneh ta? Wih, kuwi niku suwe.